Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah lensa dari Sigma, yaitu Sigma 56mm f1.4 untuk Fujifilm X-mount. Buat teman-teman yang udah lama di dunia fotografi pasti tahu dengan brand yang satu ini. Sigma punya koleksi lensa yang bagus-bagus, tapi kebetulan untuk Fujifilm itu belum ada memang. Jadi, lensa Sigma untuk Fujifilm ini sangat ditunggu-tunggu oleh para pengguna kamera Fujifilm. Waktu di zaman DSLR Canon, lensa Sigma yang tipe Art itu sangat terkenal. Kalau untuk mirrorless, sebelumnya Sigma juga udah bikin lensa yang untuk mounting Sony, Canon AFM, Leica, dan Micro Four Third. Nah, selain lensa 56mm f1.4, Sigma juga merilis dua lensa lainnya, yaitu lensa 16mm f1.4 dan lensa 30mm f1.4. Ketiga lensa ini masuk ke line up yang C atau yang contemporary. Buat teman-teman yang punya rencana untuk beli lensa Sigma ini, teman-teman bisa beli di Fujishop, lewat marketplace, bisa dari Blibli atau dari Tokopedia. Ini dia harganya untuk masing-masing lensanya. Kalau misalnya teman-teman mau dapat diskon besar, teman-teman bisa lakukan pre-order di periode 24 Mei sampai 31 Mei. Oke, kita mulai aja unboxingnya. Sebelumnya gue mau say thank you dulu ke Fujishop yang udah ngasih gue kesempatan untuk nyobain lensa Sigma 56mm f1.4 ini. Pastiin teman-teman beli lensa Sigma yang bergaransi 2 tahun dari distributor resmi di Indonesia, yaitu Aneka Warna Solusi. Oke, ini yang pertama kita dapat kertas ini berisi informasi tentang line up dari lensa-lensa Sigma. Yang selanjutnya ini ada instruction manualnya. Dan ini dia lensanya yang masih terbungkus plastik. Pertama kali gua pegang lensa ini, gua jujur kaget banget karena ternyata ukurannya sekecil ini. Kenapa bisa gua bilang kecil? Karena gua bandingin sama lensa Fujinon yang 56mm f1.2 itu, menurut gua cukup besar kalau dibandingkan dengan lensa ini. Untuk jarak minimum fokus lensa ini ada di 50 cm. Dan lensa Sigma ini made in Japan. Logo C ini menandakan lensa ini masuk ke line up lensa Sigma yang contemporary. Lensa ini punya diameter filter di 55 mm. Untuk tutup depan lensanya terbuat dari plastik. Ini dia bagian depan lensanya, ada beberapa tulisan, nama lensa, dan made in Japan. Untuk tutup belakangnya juga sama, terbuat dari plastik. Untuk bagian mountingnya terbuat dari metal. Di bodi lensa ini hanya terdapat ring fokus. Jadi untuk ngatur aperture atau bukaan lensanya itu harus dari bodi kamera. Untuk lens hood ini udah dikasih ya di paket penjualannya, jadi teman-teman gak usah beli lagi. Dari segi desain, gue suka banget lensa ini karena desainnya minimalis, compact, bahannya juga dari plastik yang kualitasnya bagus.
dan build quality-nya solid. Lensa Sigma ini bakal gua tes di body Fujifilm X-E4. Seperti yang udah gue bilang di awal tadi, lensanya termasuk kecil ya segini karena untuk ukuran lensa 56mm itu biasanya lebih gede lagi. Tapi ini hanya seukuran lensa 35mm. Tapi kalau misalnya dengan pakai lens hood, menurut teman-teman agak kegedean, teman-teman bisa copotin lens hoodnya supaya tetap kelihatan low profile dan compact. Untuk ngerubah aperture lensanya, bisa pakai command dial yang ada di depan body X-E4 ini. Buat di body Fuji yang lain, mungkin teman-teman bisa cek di buku manualnya masing-masing. Ini gue ambil beberapa sampel foto untuk testing CA atau chromatic aberration-nya. Dan dari hasil ini kelihatan bahwa CA-nya itu sangat minim, bahkan hampir nggak kelihatan. Selanjutnya ini gue ambil contoh video untuk simulasiin kondisi backlight. Di sini sekalian gue juga demoin autofocus trackingnya. Bisa teman-teman lihat, autofocus trackingnya lumayan ngunci ya, kecuali ada di posisi yang betul-betul dia di backlight, emang agak lepas sedikit. Tapi kalau menurut gue ini udah sangat bagus. Berikut ini beberapa sampel fotonya di kondisi backlight kayak tadi. Yang selanjutnya gue bakal kasih contoh foto portrait. Ini gue ambil dengan film simulation bracketing. 3 film simulation yang gue pakai yaitu Classic Chrome, Classic Negative, dan Eterna Bleach Bypass. Sekalian supaya nunjukin gimana sih warna atau karakter tone dari lensa Sigma ini ketika dikombinasiin sama film simulation yang ada di body kamera Fujifilm. Silahkan teman-teman nilai sendiri yang mana yang lebih bagus, tapi kalau gue pribadi lebih pilih yang Classic Chrome. Kesimpulannya dari gue pribadi, gue sangat merekomendasikan lensa ini sebagai alternatif dari lensa Fujinon 56mm f1.2. Karena dengan selisih harga yang hampir setengahnya ini teman-teman bisa dapet lensa alternatif yang autofokusnya lebih cepat, lensanya sendiri lebih ringan dan lebih kecil, dengan hasil foto yang juga nggak kalah tajam, warnanya juga nggak kalah bagus, bokehnya juga cuma beda satu stop doang, 1,2 dan 1,4, dan juga lensanya minim CA. Satu kekurangan dari lensa ini yaitu nggak ada ring aperture di lensa. Ini mungkin bisa jadi deal breaker buat beberapa videographer atau fotografer yang suka ngerubah aperture. Untuk gue pribadi karena gue senengnya motret selalu di open wide jadi nggak masalah. Paling waktu mau foto couple atau foto group baru f-nya dirubah. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan lagi cari lensa alternatif pengganti 56mm f1.2-nya Fuji yang harganya makin hari makin mahal aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue bakal demoin waktu gue motret pakai lensa ini. Buat teman-teman yang ada saran, kritik, dan pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Thank you, bye-bye.